genosida budaya. Silakan Pak Angkes. Baik, terima kasih Mas Budi, Mas Trisno, dan yang lain-lain teman-teman. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Oke. Jadi saya belum punya bukunya, jadi otomatis saya belum baca buku Mas Trisno. Tapi saya menggarisbawahi yang soal pengingkaran eksistensi penghayat kepercayaan atau tidak direkognisinya penghayat kepercayaan atau agama-agama pribumi. Ini kejadian yang terakhir aja sebagai gambaran, kan kemarin Menteri Pertahanan Keamanan itu membuka lowongan untuk TNI cadangan. Nah, banyak warga kita, warga penghayat yang ingin masuk melamar, tapi begitu harus ngisi kolom agama, di situ tidak ada pilihan untuk penghayat kepercayaan. Yang ada justru agama Shinto. Gitu. Ini aneh benar. Gitu. Kok pemeluk agama Shinto ditampung, tapi penganut agama lokal, gitu ya, agama pribumi, kok tidak disediakan ruangnya? Ini aneh sekali. Di Indonesia ada nggak sih ya Shinto ya? Iya, justru itu saya bingung. Apakah ada di penganut Shinto gitu? Itu bingung. Dan juga memang di TNI sendiri juga sampai sekarang masih belum bisa. Kalau polisi katanya sudah bisa, tapi ini karena belum ada pembukaan yang baru, jadi belum tahu apakah benar nggak implementasinya bisa atau tidak, karena baru pernyataan dari Kepala Humasnya bahwa penghayat bisa diterima jadi polisi. Nah, saya kira ini kan penghilangan identitas ini memang hasil sejarah atau merupakan akibat dari sejarah panjang politisasi dan dominasi agama yang juga marginalisasi dan penghilangan identitas agama pribumi itu sejak zaman Demak saya kira, kemudian zaman kolonial dan juga zaman Republik. Gitu ya. Di zaman Demak kita itu harus jujur, sebetulnya tidak seluruhnya Islamisasi itu berjalan dengan damai, tapi penuh dengan konflik, gitu ya. Terutama setelah Majapahit dihabiskan, karena setahu kami di kalangan penghayat bahwa Majapahit itu sebetulnya udah campuran dan sebetulnya lebih banyak agama lokal justru yang muatan di dalam siwa Buddha itu. Gitu. Nah, itu terjadi konflik, kemudian zaman Mataram juga penuh konflik, sehingga Sultan Agung mengadakan rekonsiliasi dengan menggabungkannya agama Jawa dan agama Islam. Bahkan kalender pun digabungkan kan waktu itu oleh Sultan Agung. Nah, sehingga Islam dirangkul dan agama leluhur, prinsip-prinsip yang selama tidak bertentangan dengan Islam dirangkul juga, diakui sebagai Islam. Dan kemudian setelah Sultan Agung, zaman Amangkurat menurun, isu kalangan kepercayaan yang meningkat, sehingga konflik-konflik tadi terjadi. Kemudian rekonsiliasi kedua terjadi zaman Pakubuwono II. Nah, serat-serat segala itu terjadi campuran-campuran akhirnya antara nilai Islam dengan nilai Jawa dicampurkan. Dan itu kebijakan-kebijakan ini kan memang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara, baik pada zaman Kesultanan maupun zaman Republik ini. Karena perjumpaan antara agama dengan pendatang dengan agama lokal, agama pribumi, itu kan sangat kompleks terjadi. Sehingga terjadi perjumpaan atau silang budaya antara agama-agama yang datang dengan agama-agama pribumi. Dan itu yang terjadi. Kemudian di zaman kolonial, penghilangan itu dimulai dengan stigma bahwa leluhur kita itu adalah animis. Dia penganut penyembah roh nenek moyang, penyembah benda-benda atau penyembah pohon, penyembah batu. Kan itu sebetulnya stigma. Karena sebetulnya bukan itu. Di dalamnya karena seluruh agama juga kan punya simbol-simbol, punya yang tersirat dan tersurat. Tapi karena niatannya barangkali pertama bahwa pada waktu itu kan dunia kekristenan menganggap di luar gereja itulah tidak ada keselamatan. Pasti nilai itu juga mempengaruhi penilaian terhadap pemeluk agama leluhur.
Nah, kemudian juga ada kemungkinan yang memang penjajah kolonial merasa lebih tinggi budayanya dibanding dengan pribumi. Nah, kemudian peristiwa yang kedua, penghilangan identitas agama lokal adalah terjadi pada tahun 1895. Itu menurut Rahmat Subagja atau Reclap, saya lupa ya. Tapi bahwa pada tahun 1895 itu pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan kolonial bahwa bagi penganut agama di luar Kristen dan Hindu itu harus melalui Islam. Jadi penganut agama leluhur yang pada waktu itu masih 50%-an kalau menurut statistik Belanda juga, itu kawinnya itu melalui Islam. Jadi terjadi penggiringan ke Islam. Padahal 1930 saja itu penganut yang disebut oleh statistik Belanda penganut animisme itu adalah 47,8%, cukup besar. Tapi dalam perkawinan dimasukkan ke Islam. Jadi itu salah satu proses untuk genosida agama lah barangkali itu ya. Jadi terjadi itu. Nah, kemudian di masa Republik juga kan pada dasarnya dia kan banyak kebijakan-kebijakan yang meneruskan kebijakan Belanda. Nah, dampaknya jadi di luar, bahkan pada awal Kementerian Agama dibentuk kan yang diaku agama itu kan cuma dua, Islam dengan Kristen. Hindu, Buddha, dan yang lain-lain kan tidak dianggap agama. Waktu pendirian Kementerian Agama tanggal 3 Januari tahun 1946. Nah, termasuk yang dianggap penganut animisme gitu ya. Jadi itu dianggap itu kepercayaan. Nah, berikutnya terjadi fluktuasi di tahun 55 kegiatan kepenghayatan itu cukup menonjol, namun terjadi juga banyak protes-protes dari Kementerian Agama menganggap kok banyak agama baru gitu ya, sehingga muncul ada bakor pakem yang dimulai dari agama, kemudian diambil alih oleh kejaksaan. Nah, kemudian sampai sekarang itu kan jadi gamang pemerintah ini, apakah kepercayaan ini adalah agama atau budaya. Itu sejak Orde Baru kan begitu. Waktu GBHN tahun 1973 dimasukkan sebagai agama. Tapi pas GBHN 1978 dimasukkan sebagai budaya. Dan dimunculkan P4 kan, TAP MPR tentang P4. Jadi di situ lebih ditegaskan bahwa kepercayaan itu bukan agama dan tidak mengarah pada agama baru. Bagi kita ya nggak apa-apa, itu kan agama lama gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi gamang antara agama dan budaya, dan dampaknya yang waktu Undang-Undang Perkawinan 1974 para penghayat sudah bisa melangsungkan perkawinan secara kepercayaan. Kemudian sejak 78 karena dinyatakan bukan agama, akhirnya keistimewaan atau kemewahan untuk bisa kawin secara penghayat dicabut. Tapi tidak sekaligus gitu, itu penuh dinamika, penuh konflik, sampai berbagai kementerian mengeluarkan surat gitu yang kaitannya dengan soal identitas kepercayaan dan soal perkawinan penghayat, dari mulai Jaksa Agung, Menteri Agama, Menko Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Departemen Kehakiman, semuanya mengeluarkan surat-surat yang dalam beberapa tahun itu yang kadang-kadang membolehkan, kemudian tidak membolehkan, kemudian juga membolehkan dengan syarat harus ada dari penetapan pengadilan, kemudian dicabut lagi walaupun penetapan pengadilan sudah ada, tidak boleh juga melangsungkan dicatat perkawinannya, kan itu ada ketidakpastian hukum bagi para penggugat. Sehingga sampai tahun 95 itu sama sekali tidak bisa melangsungkan perkawinan secara kepenghayatan. Ya. Jadi akhirnya terpaksa harus mengaku agama. Gitu. Jadi dipaksa untuk berbohong. Dan itu sampai tahun 2007 ya, 2007 baru boleh
lagi walaupun identitas masih dikosongkan dan distrip gitu ya. Nah, di situ yang kami rasakan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum yang dialami oleh masyarakat Pengayat. Dan kita memperjuangkan soal identitas, keluar keputusan MK yang 2017 boleh di KTP dicantumkan kepercayaan yang seharusnya agama titik dua kepercayaan gitu ya. Kalau menurut amar putusan MK, tapi kan diprotes sama MUI dan beberapa kalangan dengan alasan tidak mau disamakan kepercayaan dengan agama, berbeda derajatnya gitu kan. Akhirnya diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, kolom agamanya bagi penghayat kepercayaan itu dihilangkan, diganti namanya menjadi kepercayaan. Nah kan itu juga ada diskriminasi masih terus berjalan. Nah, terus dikaitkan dengan tadi soal misalnya pribumisasi agama yang menurut Gus Dur, ini memang yang menurut kami justru nilai-nilai luhur yang dianut bangsa kita, karena budaya kita itu budaya harmoni, budaya tidak suka konflik, sehingga melahirkan sistem nilai yang memang berusaha untuk mengharmonikan segala perbedaan. Nah, itu kan masuk di dalam budaya kita, dan itu juga hasil pengejawantahan dari nilai-nilai spiritual sebetulnya. Nah, ini dirangkul oleh agama-agama. Nah, itu kan tidak menguntungkan untuk agama yang datang, diakulturasi. Tapi begitu, karena tadi perjumpaan antara agama yang datang dengan kepercayaannya, tapi begitu nomenklatur misalnya keagamaan diserap oleh penghayat, justru kami berisiko menjadi dianggap kelompok yang menodai agama. Kan itu sangat ironis gitu. Di satu sisi misalnya tata cara penguburan gitu, tata cara penguburan itu kan sebetulnya tata cara asli ini kita. Kemudian ditambahkan dengan bacaan-bacaan doa-doa Islam misalnya. Jadi seolah-olah tahlilan ini jadi adat Islam. Nah, kami kehilangan. Lah, jadi aku Islam terus jadi punya penghayat yang mana gitu kan. Nah, itu sering terjadi gitu. Nah, tapi begitu kita misalnya ada sebagian penghayat kepercayaan yang mengistilahkan Tuhan itu dengan Gusti Allah gitu. Nah, begitu menyebut Gusti Allah, ini risikonya dianggap penodaan agama. Kan itu yang ironisnya yang terjadi dengan kami yang ingin mengembalikan nilai-nilai atau penganut-penganut yang selama ini berbohong gitu, ingin menampakkan diri yang sebetulnya, ingin jujur apa adanya, ini masih penuh risiko. Nah, oleh karena itu sebetulnya di buku Trisno ini ada nggak tuh solusi-solusi yang bisa menjawab ya kronologis atau kompleksitas dari permasalahan penghayat ini? Karena nggak ada, Kang Gus. Nggak ada, Kang Gus. Ada. Trisno menulis panjang sekali soal itu. Baik, Pak Anggus, terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi harus saya sih mewakili penghayat, mohon gitu bantuan kita untuk supaya kami juga disetarakan. Masa mau ngabdi jadi tentara nggak bisa? Ya.